Shalom dan selamat pagi. Dengan sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara di rumah masing-masing. Walaupun sampai saat ini kita masih berada di rumah masing-masing, tetapi tentunya semangat dan rasa syukur dan sukacita yang kita boleh peroleh dari Tuhan selalu menyertai dan mewarnai kehidupan kita. Karena itu mari kita mempersiapkan diri untuk beribadah bersama di rumah masing-masing. Dan saat ini ibadah yang kita akan lakukan akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Pendeta Yakob Kila Rumbi. Dan untuk memulai ibadah kita, saya persilahkan Bapak Ibu berdiri. Kita memulainya dengan melakukan lagu Kumasuki Pintu Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Kita mulai ibadah ini bahwa pertolongan kepada kita dalam ibadah di minggu tanggal 30 Agustus adalah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya dalam Mazmur 95, 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita kembali naikkan pujian, Aku Percaya.
Kita akan bersama menerima firman Tuhan, dan kita persiapkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 15. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan, kami dimampukan untuk membaca dan memahami, terus menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami. Amin. Keluaran 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 bunyi kebenaran firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Jitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat ini. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh penggerah-penggerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris, orang Hewi, orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus
aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Demikian jauh bacaan kita. Berbahagialah kita yang selalu merindukannya, dan terlebih kita jika kita jadikan sebagai pedoman dan pegangan dalam hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, kita hari ini di minggu terakhir tanggal 30 Agustus 2020. Tetapi kita bersyukur bahwa penyertaan Tuhanlah yang memungkinkan kita menikmati bulan Agustus khususnya bersama-sama sebagai warga masyarakat merayakan 75 tahun negara kita. Tema kita hari ini, panggilan menjadi utusan Tuhan yang membebaskan. Panggilan menjadi utusan Tuhan yang membebaskan. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, panggilan untuk menjadi utusan atau duta Tuhan di dunia ini untuk mewujudkan rencana penyelamatan Allah bagi dunia menjadi panggilan bagi semua orang percaya. Salah satu tanggung jawab utusan Allah ini adalah membebaskan umat Tuhan dari berbagai penderitaan yang membelenggu hidup mereka. Untuk melakukan pengutusan tentu bukanlah perkara yang mudah. Ada berbagai hal yang menjadi tantangan, mulai dari keterbatasan diri sebagai manusia berdosa, juga berbagai tantangan dari mereka yang akan dibebaskan, yang seringkali tidak mudah diajak menyadari keterbelengguan mereka, apalagi berjuang untuk bebas dari keterbelengguan ini menjadi hal yang tidak gampang bagi utusan Allah. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, itu sebabnya tidak semua orang percaya mau melaksanakan tugas pengutusan itu. Melalui Keluaran 15 ayat 1, Keluaran 3 ayat 1 sampai 15 ini, kita bisa belajar bagaimana Tuhan memanggil dan mempersiapkan tugas dan pengutusan bagi Musa untuk membebaskan umat Tuhan dari penderitaan mereka karena perbudakan di Mesir dan membawa mereka ke tanah perjanjian di Kanaan. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, panggilan bukanlah suatu kewajiban yang harus dijalankan, dan bila tidak dijalankan akan mendapat hukuman. Tetapi panggilan adalah sesuatu yang harus dijawab. Itu bukan sesuatu yang otomatis akan berjalan sendirinya, tetapi sesuatu yang dijalankan berdasarkan kerelaan untuk menjawabnya. Untuk menjawab suatu panggilan tidak selalu ya, tetapi bisa juga mengatakan tidak. Musa juga pada awal panggilannya mengatakan tidak ketika Allah memanggilnya sebagai utusannya dalam ayat 11. Musa berkata, siapakah aku ini? Ada berbagai perasaan yang berkecamuk dalam diri Musa. Ia adalah seorang gembala
ia akan diutus. Ia menyadari siapa dirinya. Ada perasaan takut, ada perasaan tidak sanggup, mungkin juga perasaan tidak pantas karena ia dipanggil untuk memenuhi perintah Allah. Sedangkan ia menyadari bahwa ia adalah manusia yang terbatas dan penuh kekurangan. Sekali lagi, Musa merasa takut. Ada perasaan tidak sanggup. Mungkin juga perasaan tidak pantas karena Musa dipanggil untuk memenuhi permintaan Allah. Sedangkan ia menyadari bahwa ia adalah manusia yang sangat terbatas dan penuh dengan kekurangan. Di sisi lain, ia mungkin merasa permintaan Tuhan adalah permintaan yang tidak mudah. Siapa yang mampu membawa orang Israel dari Mesir yang telah lama menjalani hidup sebagai budak, sehingga tentu bermental budak. Biasanya orang yang telah lama menjalani kehidupan dalam kesusahan akan menganggap bahwa hidup susah itu biasa, sehingga akan sulit untuk mengajak mereka keluar dari kesusahan itu, apalagi melawan kesusahan itu sendiri. Itu antara lain alasan penolakan Musa, bahwa mereka sudah biasa dengan kesusahan, dengan perbudakan. Ternyata Allah yang kita sembah bukanlah Allah yang harus sekedar memanggil, bukan hanya sekedar mengutus umatnya untuk ikut serta dalam rencananya, tetapi Allah adalah Allah yang senantiasa memperlengkapi umatnya dengan kekuatan dan apapun yang mereka butuhkan untuk dapat menjawab dan menjalankan panggilan mereka sebagai utusannya. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah yang dialami oleh Musa ketika Allah mengatakan, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Musa sungguh merasa dibekali oleh Allah untuk dapat menjawab panggilannya, bahwa ia tidak akan sendiri dan mengandalkan kekuatannya semata, tetapi Tuhan akan menyertai. Janji penyertaan Allah dalam ayat 12 tidak membuat Musa secara otomatis melakukan panggilannya itu. Ia mencoba untuk mengenal siapa Tuhannya terlebih dahulu. Ayat 13 sampai 15. Dengan mengenal siapa Tuhannya, Musa dapat melangkah dengan pasti dan tidak dikuasai oleh ketakutan, dan tentunya dapat benar-benar menjawab panggilan itu dengan bertanggung jawab, dengan iman yang ya dan pasti. Mungkin kita tidak pernah menghadapi pergumulan seperti yang dihadapi oleh Musa sebagai utusan Tuhan memimpin umat Allah keluar dari perbudakan. Tetapi bukan berarti kita tidak perlu menyiapkan dengan sungguh-sungguh hati dan pikiran menjadi utusan Allah di dunia ini, demi membebaskan umatnya keluar dari berbagai belenggu kehidupannya. Secara politis, kita telah bebas dari penjajahan bangsa lain, dan itulah yang kita selalu peringati dan syukuri di bulan Agustus setiap tahun sebagai bulan kemerdekaan. Namun, bukan berarti masyarakat kita telah terbebas dari belenggu yang lain, seperti kebodohan karena mutu pendidikan yang rendah,
Kemiskinan yang masih banyak dialami masyarakat kita, terutama di kantong-kantong kekristenan di Indonesia dan berbagai belenggu kehidupan lainnya, dan khususnya di masa pandemi ini, COVID-19 yang masih mengancam kita. Tapi ingat bahwa Tuhan mengutus kita, Tuhan menyertai kita dalam menghadapi, bahkan saling menolong, membebaskan, memberi penghiburan, kekuatan, sehingga bersama kita akan dimenangkan dari COVID-19 ini. Karena itu, menjadi utusan Allah membutuhkan kesembuhan dan totalitas. Panggilan sebagai utusan Tuhan yang membebaskan masih dibutuhkan, dan tentunya dengan tetap menyadarkan diri kepada Tuhan, karena apa yang kita lakukan adalah pekerjaannya. Bahkan Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sedang mempersiapkan calon-calon majelis yang akan dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Mungkin saja akan sama seperti Musa, selalu menyadari keterbatasan kekurangan kita. Tetapi hendaknya kita sadar bahwa yang memanggil bukan presiden, bukan gubernur, bukan manusia, tetapi Allah akan memperlengkapi kita. Bahkan sebenarnya kita harus syukuri jika kita dipanggil oleh Allah. Ia melihat sesuatu yang indah dalam diri kita. Karena itu jemaat Tuhan, sekali lagi kita harus menyadari bahwa kita hanyalah utusan. Sehingga dalam melakukan panggilan ini, yang perlu dilakukan adalah apa kehendak Allah yang mengutus kita, bukan melakukan apa yang kita kehendaki, apa yang kita mau dan lakukan. Keberhasilan dalam melakukan pengutusan ini bukan menurut ukuran kita sebagai manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sehingga perlu terus-menerus belajar memahami kehendak Allah lewat Alkitab yang kita miliki. Bahkan Alkitab teknologi yang setiap saat dapat kita baca, dapat kita pelajari untuk mengenal Allah yang memanggil dan mengutus kita. Kita perlu menyediakan diri seutuhnya untuk dipakai sebagai utusan Tuhan, dan terus memohon Roh Kudus memperlengkapi kita agar kita dapat melakukan tugas pengutusan itu. Ingatlah bahwa Tuhan bukan hanya memanggil, namun juga memperlengkapi kita dengan kebutuhan untuk dapat menjawab panggilan itu, untuk dapat melakukan panggilan itu. Karena itu, selamat bagi kita yang telah dipanggil dan sekaligus menyadari bahwa kita diutus untuk membebaskan diri sendiri, keluarga, bahkan orang-orang di sekitar kita dari berbagai penderitaan, dari berbagai kesulitan, khususnya di masa-masa COVID-19 ini. Roh Kudus menolong dan mampukan kita untuk terus menjadi utusan-utusan Tuhan. Amin. Kita sejenak dalam saat teduh kembali merenungkan bahwa kita ini adalah utusan-utusan Tuhan. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri, kita kembali menyatakan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli sambil menghayati dan mengucapkan sebagai berikut. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita akan bawa persembahan syukur dan kita iringi dengan pujian bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Kita akan naikkan doa syafaat dan doa persembahan, dan kita akan akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Sungguh indah sapaan-Mu Tuhan, mengingatkan kami bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak dengan mengandalkan kekuatan dan apa yang ada pada kami, tetapi kami selalu diingatkan bahwa Engkau yang telah memanggil kami, mengutus kami, bahkan memperlengkapi kami, supaya kami dimampukan untuk membebaskan diri kami, keluarga kami, sesama kami, khususnya di masa-masa pandemi 19 ini, masa-masa COVID-19 ini. Sekecil apapun yang kami lakukan untuk saling membantu, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk selalu melakukan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini bersama-sama. Bapa di sorga, perlengkapi kami juga dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat, dan kearifan, sehingga secara jasmani dan rohani kami mampu melanjutkan hidup yang Kau telah selamatkan, yang Kau telah bebaskan dari dosa dan maut. Bahkan terlebih Engkau mengenal rencana-rencana kami, baik secara pribadi dan keluarga. Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan-pekerjaan kami di rumah. Tuhan akan memberkati sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan benar. Bahkan di tempat kerja masing-masing, Tuhan menolong dan melindungi keluar masuk rumah kami. Di tempat kerja, Tuhan mengawal kami, baik dari berbagai ancaman, dan terkhusus ancaman bersama yang masih menakutkan, virus corona. Mampukan kami Tuhan untuk mematuhi protokol kesehatan yang bermaksud untuk menyelamatkan kami bersama. Bapa di sorga, kami mendoakan anak-anak kekasih kami dalam masa-masa pertumbuhan, masa-masa pendidikan. Tuhan senantiasa memberkati, menolong dan menyertai, bahkan menyempurnakan setiap asuhan, bimbingan, bahkan apa yang kami berikan, sehingga mereka tetap sehat dan kuat bahkan dalam masa-masa
pendidikan. Mereka mampu sekalipun masih belajar secara online, tapi dengan hikmat-Mu Tuhan akan mampu bersama-sama untuk melanjutkan pendidikan mereka, bahkan meraih di satu saat apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan. Banyak cobaan dan ujian, kami percaya bahwa Engkau sendirilah yang akan memampukan mereka, bahkan memampukan untuk dibimbing dan diarahkan oleh orang tua, oleh siapa saja, sehingga benar-benar anak-anak kasih kami ini akan mewarisi yang terbaik, yang terindah dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga mendoakan anak-anak kasih kami yang sedang bergumul dengan pendidikan, bahkan berbagai macam pekerjaan rencana. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong dan memampukan untuk tetap mengingat bahwa Engkau ada, akan memampukan untuk memenangkan dan membebaskan mereka. Bapa di sorga, kami juga mendoakan saudara-saudari kami, anak kasih kami yang berulang tahun dalam minggu karunia Tuhan. Ada Bapak Arnold Kuhu dan Yepta Tangrapa pada tanggal 24 Agustus. Yuri Deri Yobel dan Nyonya Lena Mali pada tanggal 25 Agustus. Bapak Agustinus Multan dan Agustina Pole pada tanggal 28 Agustus. Bapak Robert Sumardi pada tanggal 30 Agustus hari ini. Bahkan mungkin masih ada yang tidak kami sebut satu persatu, bertambah usianya. Bahkan usia pernikahan, bahkan bermacam-macam sumber sukacita lainnya. Sembuh dari penyakit, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan sekolah, bahkan sukacita lain. Tuhan sempurnakan, Tuhan mampukan untuk mengakui bahwa itu semua datangnya dari Tuhan, anugerah Tuhan. Bahkan akan memampukan untuk melanjutkan berbagai tugas tanggung jawab di dalamnya. Terlebih dalam menjalani hidup anugerah Tuhan untuk selalu mengandalkan Dikau, sehingga perjalanan hidup saudara-saudari kami akan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kebersamaan kami sekalipun belum dapat bersama dalam ibadah di gedung gereja, tapi tidak mengurangi semangat dan makna ibadah kami kepadamu. Tuhan senantiasa memberkati, bahkan memampukan kami untuk selalu setia dalam beribadah kepadamu sekalipun masih dari rumah kami masing-masing. Kami telah menyatakan persembahan syukur. Tuhan berkati untuk menunjang berbagai program pelayanan Tuhan di jemaat Tuhan, di klasis, di tingkat sinodal, bahkan berbagai program-program kami yang lain. Tuhan selalu memberkati sehingga kami mampu apapun dukungan kami boleh berjalan dengan baik untuk semakin mengakrabkan kami sebagai keluarga besar Allah. Panitia pemilihan majelis yang sedang merampungkan apa yang harus dipersiapkan, Tuhan memberkati, bahkan program umum, panitia pembangunan, juga kebersamaan kami dalam jemaat Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memampukan kami untuk terus bersama membangun jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kebersamaan kami di tingkat klasis. Tuhan memberkati persiapan persidangan tahunan Klasis Makassar, akan terus memikirkan apa yang terbaik dalam kebersamaan kami di Klasis Makassar. Berbagai program yang sedang kami lakukan Tuhan berkati, sehingga semua itu boleh berjalan dengan baik dan benar. Demikian pun di tingkat sinodal, persidangan tahunan sinode Tuhan berkati, bahkan semua panitia untuk mempersiapkan dengan baik, dan bahkan saatnya segala sesuatunya boleh bersama membicarakan, memutuskan hamba-hambamu apa dan bagaimana gereja Tuhan dalam mengakhiri periode 5 tahun ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati bangsa kami, bahkan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok tanah air, aparat keamanan, TNI Polri, Satpol PP, bahkan semua masyarakat, sehingga benar kami selalu bersama-sama menghadapi musuh bersama,
COVID-19 ini, dan saatnya kami boleh memenangkan oleh karena mematuhi protokol kesehatan dan berbagai upaya mendukung semua usaha untuk bebas dari persoalan ini. Saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan karena sakit penyakit, terpapar oleh virus corona, bahkan berbagai penyakit lain, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan mampukan untuk selalu mengandalkan Dikau, bahkan memakai hamba-hambamu para medis dengan kekuatan dan kesehatan dan hikmat untuk menyelamatkan, untuk mendampingi, bahkan berkat-berkat makanan, minuman, obat-obatan dan ramuan akan saatnya boleh memulihkan oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan. Ini doa dan harapan kami Tuhan, kami bawa melalui Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Jalanilah hidupmu dengan penuh sukacita dan semangat sesuai dengan pesan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Mari kita bangkit berdiri dan mengakhiri ibadah ini dengan pujian NKB 134. Tuhanku, atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat. Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan firman Tuhan. Serta jadilah berkat bagi sesama, dengan iman terimalah berkat sebagai jaminanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, memberkati, dan melindungi kamu, melimpahkan berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita melakukan Ku Mau Menyenangkanmu. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kuserahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
demikian tatanan ibadah yang kita boleh lakukan pada hari ini, Minggu 30 Agustus 2020. Kita bersama-sama selaku jemaat menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman kebenaran untuk kita, kepada pemuda-pemudi selaku kantoria, organis, dan tim multimedia yang boleh memfasilitasi dan bersama-sama dengan kita dalam ibadah. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.